What's up Flamers dan T4C, haleluya. Aku senang banget hari ini bisa menyapa teman-teman semua sore hari ini untuk ibadah bersama-sama di The Flame. Kita semua ada sampai hari ini, sampai teman-teman masih bisa nonton beribadah secara online hari ini. Itu semua bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan, tapi karena semua anugerah Tuhan, amin. Karena semua kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita dan kita mau menyembah, memuji nama Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Dia, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari semuanya katakan. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh, sing. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh. Tuhanku, naikkan pujian, bersuka, bersorak karena kasih-Nya dalamku dan hatiku. Berseru, semuanya katakan. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh, haleluya. Kami datang padamu Tuhan, bawa pujian kami. Sekali lagi katakan, come on. Ku datang ya Tuhanku, naikkan pujian, bersuka, bersorak karena kasih-Nya dalamku dan hatiku. Berseru, come on. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku,
gagaku, tapi oleh Rohmu. Puji dan syukurku yang termadi untukmu. Oh, haleluya. Oh, berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merasakan anugerah-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, mungkin ketika kami lihat berita, mungkin ketika kami lihat medsos, banyak sekali berita-berita yang negatif, banyak banget berita-berita yang buruk Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kami gak pernah lepas Tuhan dari penyertaan-Mu Tuhan. Seberapapun jahat Tuhan mungkin di sekitar kami, seberapapun buruk keadaan yang ada di sekitar kami, Engkaulah gembala kami, Engkaulah yang membawa kami melewati badai, melewati segala musim pencobaan. Engkau yang akan membaringkan kami di padang rumput yang hijau Tuhan. Haleluya. Engkau bekerja Tuhan dalam segala sesuatu ya Bapa. Di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku. Berdamai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya. Katakan firman-Mu, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Katakan, sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Engkaulah perisai kami, batu karang kami Tuhan. Katakan, perisai di hidupku, batu karang yang teguh, benteng
Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala. Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, itu pun janjimu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Oh, Kau turut bekerja Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau turut bekerja Tuhan di dalam setiap musim hidup kami, dalam setiap perkara Tuhan yang kami hadapi Tuhan. Meskipun kami menghadapi mara bahaya ya Bapa, tapi di dalam itu Tuhan ada maksudnya Engkau, ada reasonnya Engkau ya Bapa. Dan kami mau tetap percaya Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan pujian kami ini ya Tuhan. Hormat kami, syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Shalom saudara, selamat datang dan beribadah. Kami menyambut Anda sebagai keluarga Gereja Rehoboth. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Bergabunglah dalam kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Bertumbuh bersama and let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom teman-teman Flame, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya bahwa walaupun kita ada di rumah aja, kita tetap awesome, kita tetap keren, tetap cakep-cakep, tetap cantik-cantik. Walaupun di rumah aja kita nggak cuma jadi orang-orang yang cuma rebahan aja, tapi kita jadi anak-anak Tuhan yang produktif. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan rasa berbelasungkawa buat teman-teman semua. Apabila teman-teman mungkin kehilangan orang-orang yang dekat dengan teman-teman, keluarga, teman-teman semua, sahabat teman-teman semua, secara pribadi dan Gereja Rehoboth secara umumnya akan mengucapkan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya. Dan saya yakin percaya bahwa kita sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita tidak dalam kondisi yang ideal menurut kita. Mungkin sebagian dari kita mengalami kondisi yang sangat luar biasa gelap, sangat luar biasa tidak bisa diprediksi. Tetapi teman-teman di dalam keadaan yang gelap, di dalam keadaan yang mungkin kita nggak tahu masa depan kita seperti apa, saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan harus bangkit sebagai orang-orang yang memberi terang bagi generasi ini, memberi terang bagi dunia ini, dan memberi terang bagi kota kita, keluarga kita, lingkungan kita semuanya. Karena kita percaya bahwa di dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tampil sebagai pembeda dan tampil sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh bisa memuliakan nama Tuhan kita dimanapun kita ditempatkan. Sebelum mulai, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul kembali Tuhan, walaupun hanya online Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, menjadi saluran yang berkat yang luar biasa bagi anak-anak-Mu di Flame Tuhan. Hamba-Mu Tuhan tidak sempurna Tuhan, tapi hamba-Mu percaya Tuhan bahwa hamba punya Allah yang sempurna Tuhan. Jadikan Tuhan apa yang dikeluarkan oleh lidah dan bibir hamba-Mu menjadi saluran berkat yang luar biasa bagi anak-anak Flame dimanapun mereka berada Tuhan. Pakai waktu sore hari ini Tuhan untuk kami belajar, untuk kami merenungkan, untuk kami menanamkan Tuhan firman-firman-Mu Tuhan di dalam hati kami dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan yang percaya di rumah sama-sama kita katakan amin. Nah, sore hari ini teman-teman saya diberikan sebuah tema yang luar biasa. Temanya adalah digoda tapi tidak ternoda. Digoda tapi tidak ternoda. Kita tahu bersama-sama teman-teman bahwa kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Dia menciptakan segala sesuatunya dengan firman-Nya. Tetapi untuk manusia, Dia rela turun ke dalam dunia ini untuk membentuk manusia dengan tangannya dari debu dan tanah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ketika kita menyadari bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, kita tidak bisa memungkiri bahwa karakter Allah juga ada dalam kehidupan kita. Karakter Allah juga ada dalam kehidupan kita. Tetapi karena dosa, kesempurnaan yang kita miliki menjadi hancur. Kesempurnaan yang kita miliki menjadi rusak karena dosa. Tahukah teman-teman bahwa kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh beberapa pilihan di dalam kehidupan kita. Setiap harinya kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang dapat mempengaruhi masa depan kita. Kehidupan kita dipenuhi dengan pilihan. Dalam setiap apa yang kita putuskan dan lakukan, pilihan-pilihan akan terus ada, dan bagaimana kita memutuskannya akan mempengaruhi apa yang akan kita dapatkan di depannya. Dari bangun tidur kita dihadapkan dengan pilihan. Apakah kita mau bangun lebih pagi lagi untuk berolahraga, apakah kita mau bangun siang untuk memuaskan hasrat tidur kita. Tentunya setiap pilihan yang ada di hadapan saudara, setiap pilihan-pilihan yang ada di depan teman-teman semua itu punya konsekuensinya masing-masing. Kita tahu di masa pandemi ini tubuh yang sehat sangat kita perlukan bersama-sama. Tentunya kalau kita tahu kita mau punya tubuh yang sehat untuk menghadapi pandemi ini dengan baik, kita akan memilih, kita akan bangun lebih pagi, kita akan berolahraga supaya kita punya imun yang kuat, tubuh yang sehat, agar kita tidak terkena COVID-19. Tetapi pilihan lainnya adalah kita mau bangun pagi, kita mau bangun siang untuk memuaskan hasrat kita. Kalau kita milihnya bangun siang,
Jangan heran kalau misalnya kita kehilangan sebagian dari hari kita kehilangan sebagian dari waktu kita. Orang lain bisa olahraga, tetapi kita baru bangun dan kita tidak punya fisik yang sekuat orang-orang yang menginvestasikan waktunya untuk bangun pagi dan berolahraga. Dan pilihan-pilihan seperti ini terjadi dalam kehidupan kita setiap harinya. Pilihan-pilihan ini terjadi dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan pilihan-pilihan yang teman-teman lakukan setiap harinya akan mempengaruhi keberadaan teman-teman di masa yang akan datang. Ketika teman-teman memilih untuk bangun pagi dan berolahraga, maka teman-teman akan punya tubuh yang lebih sehat. Sedangkan kalau teman-teman memutuskan untuk bangun lebih siang karena malamnya mungkin sibuk buat push rank, jangan aneh kalau di Mobile Legends-nya memang teman-teman sehat banget, tetapi dalam kehidupan nyatanya teman-teman kurang sehat karena apa? Pola hidupnya yang tidak begitu baik. Dan teman-teman sekalian, semua ada pilihan dan semua ada konsekuensinya. Namun kabar baiknya buat teman-teman semua pilihan bisa dipelajari sebab akibatnya dan ada guidance-nya. Semua pilihan bisa dipelajari sebab akibatnya dan semuanya ada guidance-nya. Ulangan 30 ayat 19 mengatakan seperti ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ulangan mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kita semua. Diperhadapkan pada kita ada kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Guidance-nya adalah Tuhan berkata apa? Pilihlah kehidupan, maka engkau dan keturunanmu akan hidup. Message Bible mengatakan seperti ini, I call heaven and earth to witness against you today. I place before you life and death, blessing and curse. Choose life so that you and your children will live. Pilihan sudah ada di depan mata teman-teman semua. Berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Guidance-nya adalah pilih hidup supaya kita dan keturunan kita akan hidup. Dan kita semua harus tahu bahwa apa yang di hadapan kita saat ini selalu dalam kontrolnya Tuhan. Dan pilihan apa yang harus kita ambil tidak pernah lepas dari kontrolnya Tuhan. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang sangat baik dan setia dalam kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, di balik kesetiaannya dalam kehidupan kita, dia adalah Tuhan yang adil, teman-teman semua. Di balik penyertaannya itu semua, dia ada Tuhan yang adil. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pilihan ada di hadapan kita, Tuhan bilang guidance-nya adalah pilih kehidupan daripada kematian. Pilih berkat daripada kutuk. Tetapi ketika kita mengambil keputusan yang salah, dia tidak akan segan-segan untuk menyucikan dosa kita semua. Tetapi dia adalah Tuhan yang setia dan adil di dalam kehidupan kita. Pilihan yang salah berkorelasi dengan apa yang harus kita tanggung berikutnya. Pilihan yang salah sangat berkorelasi dengan apa yang harus kita tanggung di hari depan. Kita memilih untuk bangun pagi, tentunya kita akan punya tubuh yang lebih fit daripada orang-orang yang tidurnya malam dan bangunnya siang. Kita tidurnya subuh, bangunnya siang, tentu punya fisik yang akan lebih tidak begitu bagus daripada orang-orang yang menginvestasikan waktunya di pagi hari untuk berolahraga. Konsekuensinya mungkin nggak akan kita alami saat ini. Konsekuensinya mungkin tidak akan kita rasakan saat ini, tetapi di masa depan, di next day, kita akan merasakan konsekuensi dari apa yang menjadi pilihan kita pada saat-saat seperti ini. Baik itu tanggung jawab moral kita sebagai manusia ataupun dosa di hadapan Tuhan. Yohanes mengatakan apabila kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
secara dosa pada Tuhan, puji Tuhan, kita telah memegang suatu janji bahwa kita akan disucikan dari segala dosa. Namun secara moral kita sebagai manusia, kita tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan sebagai pembelajaran untuk masa depan. Teringat ketika saya berada di Youth 1, dulu Flame namanya Youth 1. Ketika itu Om Yohanes khotbah di Youth 1 tentang kekudusan, membahas tentang kekudusan. Dan dia mengambil sebuah contoh yang sangat baik menurut saya pada saat itu, tentang dosa seks. Ketika kita terjebak dalam dosa seks dan ketika kita pada akhirnya terinfeksi oleh penyakit HIV, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, tentunya Tuhan akan menyambut kita sebagai anaknya. Tentunya Tuhan akan menyambut kita sebagai anaknya yang terhilang. Dan dia sesuai janjinya dia akan menyucikan kita dari segala dosa. Tetapi masalah penyakitnya itu hal yang lain Bapak teman-teman sekalian. Masalah penyakitnya itu adalah masalah yang lainnya. Ekses dari dosa, misalnya HIV, itu merupakan hal lain yang akan menjadi pembelajaran hidup kita dan kesaksian kehidupan kita ke depannya. Jadi berhati-hatilah dalam segala pilihan yang harus kita ambil, berhati-hatilah dalam segala keputusan yang harus kita ambil, karena kita harus tahu bahwa setiap pilihan dalam kehidupan kita, kita punya ekses ke depannya. So, ekses dari dosa akan tetap ada, dan kita tidak boleh mengeluh karena itu. Karena goals kita sebenarnya adalah menjadi pribadi yang menjadi lebih dewasa. Segala sesuatu yang terjadi karena salahnya kita mengambil pilihan pada waktu yang lalu, harusnya bisa menjadi pembelajaran kita di masa depan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan, termasuk dalam hal kekudusan, teman-teman semua. Kenapa kekudusan penting? Hari ini tidak kebetulan temanya digoda tapi tidak ternoda, karena kita akan membahas sesuatu tentang kekudusan. Kenapa kekudusan penting? Karena salah satu karakter dari Allah adalah kudus. Ketika kita menyebut diri kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita mewarisi karakter kekudusan itu dalam kehidupan kita. Harusnya kita mewarisi karakter kekudusan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi anak-anak muda, saya pernah mengalami sesuatu dalam usia kalian. Di saat-saat kekudusan itu menjadi sebuah topik yang sangat penting untuk kita bicarakan bersama-sama. Karena apa? Kita vulnerable, kita rentan di dalam hal kekudusan ini, teman-teman semua. Kita rentan dalam hal kekudusan ini. Zaman dulu mungkin akses remaja pada zaman saya remaja untuk mengakses sesuatu yang berbau tidak kudus mungkin agak sedikit susah dibanding pada saat sekarang. Sekarang dengan teknologi yang begitu maju, dengan akses yang begitu mudah untuk mengakses apapun yang kalian mau, kekudusan merupakan hal yang penting untuk kita bahas bersama-sama. Kekudusan menjadi hal yang sangat urgent untuk kita bahas bersama-sama. Karena apa? Karakter Kristus adalah kudus. Karakter Allah adalah kudus. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mewarisi karakter itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mewarisi karakter tersebut. Karena kita diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan, salah satu sifat Tuhan adalah kudus, karena itu kekudusan harus dapat kita kejar dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Pengaplikasiannya itu hanya dapat apabila hati kita dan pikiran kita tertuju pada sesuatu yang benar, teman-teman semua. Apabila hati kita dan pikiran kita tertambat pada sauh yang tepat, yaitu pada Yesus, Allah dan Juru Selamat kita. Maka teman-teman, apabila seringkali yang ada dalam hati kita itu timbul dari pikiran kita. Tahukah teman-teman, apabila sesuatu yang dalam hati kita itu berasal dari pikiran kita. Karena itu menguasai pikiran sangat penting bagi anak-anak Tuhan untuk selalu hidup kudus dan layak di hadapan Tuhan. Saya sangat setuju dengan statement bahwa pertempuran terbesar kita setiap harinya bukan melawan musuh yang kelihatan, teman-teman semua. Pertempuran terbesar kita di setiap harinya bukan melawan musuh yang terlihat, tetapi pertempuran terbesar dalam kehidupan kita setiap harinya
adalah dalam pikiran kita. Antara yang baik, antara yang buruk, antara yang berakibat kematian, antara yang berakibat kehidupan yang kekal, antara yang kudus, antara yang najis, antara yang layak di hadapan Tuhan, antara yang tidak layak di hadapan Tuhan. Pertempuran terbesarnya semuanya ada dalam pikiran kita. Karena itu penting bagi kita semua untuk bisa menguasai pikiran kita. Penting bagi kita semua untuk bisa menguasai pertempuran dalam pikiran kita. Karena apa? Setiap yang kita pikirkan itu timbul pada hati kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memerangi keinginan daging dan memutuskan keputusan yang tepat untuk selalu bersikap sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya akan bacakan ayat-ayat yang menjadi bahan sharing saya pada sore hari ini, yaitu di Ibrani 12 ayat yang kedua sampai keempat dan ayat yang ke-14. Dia katakan seperti ini, Ibrani 12 ayat 2 sampai ke-4. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita bisa memerangi keinginan daging dan memutuskan keputusan yang tepat untuk selalu bersikap sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Poin pertama yang akan saya bagikan adalah bagaimana kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Masalah utama dari kekudusan adalah relationship. Masalah utama dari kekudusan adalah relationship. Bagaimana kita punya relationship yang sehat, bagaimana kita punya hubungan yang sehat, bagaimana kita punya hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat mengejar kekudusan dalam kehidupan kita, nggak bisa enggak. Kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ibrani 12 ayat ke-2 sampai ke-4 mengatakan bahwa pertandingan yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Dia yang memegang kemudi dan membawa kita kepada kesempurnaan. Namun kepercayaan bisa timbul melalui sebuah hubungan yang baik. Kepercayaan kita dengan Yesus Kristus, kita bisa percaya bahwa Kristus yang memegang kendali kehidupan kita. Kita bisa percaya bahwa Kristus yang memegang kemudi kehidupan kita. Kita harus melewati suatu fase yang namanya hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu bersifat timbal balik, tidak satu arah. Tuhan dengan segala kasih-Nya pada manusia menanggalkan kemuliaannya dan turun ke bumi. Makanya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Namun hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila kita tidak memberikan respon yang benar terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Karena yang namanya relationship melibatkan dua hal, teman-teman semua. Yang namanya relationship melibatkan dua hal, yaitu koneksi dan respon. Koneksi dan respon. Ketika koneksi dan respon bertemu, maka terjadilah sebuah hal yang namanya relationship. Apabila ada koneksi tetapi tidak ada respon, maka relationship itu tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita luar biasa. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia ini sehingga orang yang percaya pada Dia tidak binasa. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan lakukan kepada dunia ini, kepada kehidupan kita bersama-sama. Tetapi tanggung jawab kita adalah memberikan respon yang tepat
kepada koneksi yang Tuhan mulai di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab kita adalah memberikan respon yang tepat terhadap koneksi yang Tuhan mulai di dalam kehidupan kita bersama-sama, teman-teman. Karena tidak ada relationship apabila koneksi tidak direspon dengan benar. Tidak ada relationship apabila ada sebuah koneksi yang tidak diresponi dengan benar. Penting bagi kita ketahui bersama, saya sudah membahas ini beberapa kali dalam khotbah saya di Flame, bahwa stage of relationship itu ada 4 ya teman-teman ya. Stage of relationship itu ada 4. Yang pertama mengenal misalnya lagi PPKM nih. Lagi PPKM kita nggak bisa makan di luar kan, tapi kita perlu makan. Jadi kita perlu pesan makanan lewat Gojek atau Grab Food untuk nyampe ke rumah kita. Sorry ya nyebutin merek ya. Tetapi ketika mamang Gojeknya atau mamang Grab Foodnya datang ke rumah kita, kita tahu dia adalah tukang Gojek atau tukang Grab Food. Kita kenal mereka tukang Gojek dan tukang Grab Food. Tapi pengenalan kita sebatas hanya pada stage mengenal saja. Kita nggak mungkin kan ketika tukang antar makanannya datang, kita bukain pintunya, ayo silahkan masuk dulu, mau minum apa? Enggak, karena kita cukup kenal aja, cukup tahu aja dia yang nganterin makanan kita. Stage pertama adalah mengenal, stage kedua adalah kontak. Kontak, mungkin saya kenal dengan siapa ya? Saya kenal dengan Theophilus Jonathan, saya tahu nomor handphonenya, saya tahu apa yang menjadi kesukaan dia, saya tahu keluarganya siapa. Stage-nya lebih dalam lagi daripada hanya sekedar mengenal teman-teman semua. Kita udah menjalin kontak. Yang stage 3 namanya pertemanan. Ketika saya udah mengenal orangnya, ketika saya udah punya kontak orangnya, kita lanjut ke stage berikutnya itu pertemanan. Yaitu ketika saya tahu apa yang menjadi cita-citanya, ketika saya tahu apa yang menjadi ketidaksukaannya dia, ketika saya tahu apa yang menjadi keluh kesahnya dia, saya masuk ke stage lebih dalam lagi dari relationship, yaitu pertemanan. Dan stage yang paling terakhir adalah intimacy, keintiman. Saya mulai menjalin, mungkin dengan Theo, saya mulai menjadi KTB dengan dia, saya mungkin mulai memikirkan apa yang harus saya kasih sama dia supaya masa depannya lebih baik. Mungkin saya perlu kasih masukan sama dia untuk bagaimana dia bisa menjalani masa teens-nya, remajanya, sampai dewasa pada nantinya. Itu stage-nya masuk ke stage yang lebih dalam lagi, itu intimacy. Dan ketika waktu berjalan dalam stage intimacy ini, maka timbullah sesuatu yang namanya trust atau kepercayaan, trust. Salahnya adalah salahnya anak-anak zaman sekarang adalah kita suka menaruh trust pada seseorang yang mungkin kita kenal hanya baru pada tahap mengenal atau kontak aja, teman-teman. Kita udah menaruh kepercayaan kita pada pribadi-pribadi yang mungkin bahkan belum masuk ke dalam tahap pertemanan dan intimasi sama kita. Kita baru di stage 1 mengenal dan kontak aja, tapi kita udah kasih trust. Karena waktunya udah ada tapi intimasinya kurang, maka trust itu akan membuahkan sesuatu yang namanya kekecewaan dalam kehidupan kita bersama-sama. Kadang-kadang kita suka ngomong kan, kita percaya sama orang yang salah. Kita percaya sama orang yang salah. Bukan kita percaya sama orang yang salah, tetapi kamu terlalu cepat mempercayai orang sehingga tidak terjadi trust dalam hubungan kalian. Semakin lama kita mengenal Allah, kita semakin intim dengan pengenalan akan Allah kita. Semakin lama kita mengenal Yesus, seharusnya kita semakin tahu nih apa yang menjadi hatinya Kristus dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kerinduan Kristus dalam kehidupan kita untuk mencapai goal kita semakin serupa dengan Tuhan, khususnya dalam kekudusan. Kita harus tahu pasti pada zona apa kita mengenal Tuhan kita. Pada zona apa kita mengenal Tuhan kita. Menjadikan Tuhan sebagai sahabat dalam kehidupan kita, atau hanya punya kontaknya Tuhan aja, atau cuman kenal
Tuhan aja. Karena ini teman-teman, semakin intim dengan Tuhan, kita akan semakin tahu hatinya Tuhan. Semakin kita intim dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita akan semakin tahu apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita udah lama ngomong tentang mengenal Tuhan. Kita sudah lama bicara tentang mengenal Yesus. Tetapi pertanyaannya sekarang pada hari ini pada teman-teman semua, pada stage level of relationship mana kita bergaul dengan Tuhan? Sudahkah kita mencari wajah Tuhan? Sudahkah kita setiap harinya mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita setiap harinya intim dengan Tuhan? Atau hanya kita mengenal Tuhan dari apa kata orang, apa kata sermon, apa kata firman Tuhan setiap minggunya? Sejauh mana kita mengenal Kristus? Sejauh mana kita mengenal Yesus? Hanya teman-teman yang tahu. Bagaimana kita bisa menaruh kekudusan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Dan hal kedua yang akan saya bagikan, bagaimana kita bisa menaruh kekudusan dalam kehidupan kita, yaitu memiliki hubungan yang erat dengan sesama kita. Memiliki hubungan yang erat dengan sesama kita. Dikatakan bahwa Ibrani 12 ayat 14 mengatakan dengan jelas, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kenapa Ibrani sangat memfokuskan, Ibrani 12 sangat memfokuskan tulisannya, berusahalah damai dengan semua orang, karena kita tahu di Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bagaimana kita mau punya hidup yang kudus di hadapan Tuhan? Kita nggak bisa melakukannya sendiri. Kita harus punya koneksi yang tepat dengan komunitas yang tepat. Kita harus punya hubungan yang tepat dengan teman-teman yang tepat. Kita harus punya koneksi yang jelas dengan teman-teman yang jelas. Kita mengetahui bahwa yang terdekat dapat membentuk kita adalah komunitas yang baik. Kita tahu bahwa yang terdekat yang bisa membentuk kita lebih baik lagi adalah komunitas yang baik. Terkadang kita terjebak dalam sebuah relationship yang toxic. Istilah kerennya di anak-anak muda sekarang adalah toxic relationship. Toxic relationship nggak cuma bicara soal hubungan antara pria dan wanita, tetapi bagaimana kita berkomunitas dengan orang-orang yang toxic apa enggak gitu ya. Dan kita mengetahui bahwa yang terdekat yang dapat membentuk kita adalah komunitas kita. Karena yang dapat menajamkan dan membentuk kita menurut Amsal adalah sesama kita. Bagaimana kita punya relationship yang baik dengan sesama sangat menentukan bagaimana kita ada di masa depan kita. Ada sebuah frasa yang sangat saya suka, yaitu show me your friend and I will show you your future. Bagaimana kita memilih teman, kita bisa memilih dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita mau dibentuk, sehingga kita bisa melihat kehidupan kita di masa depan adalah kehidupan yang masa depan yang baik dan gilang-gemilang. Karena teman yang baik adalah teman-teman. Teman yang baik adalah teman-teman. Teman yang baik adalah mereka yang bisa melihat kita di masa depan. Mengerti? Teman yang baik adalah teman yang bisa melihat kita di masa depan, bukan hanya melihat kita di masa sekarang. Show me your friend and I will show you your future. Teman yang baik adalah teman-teman yang bisa melihat Anda semua, teman-teman semua di masa depan. Saya punya teman, saya mau melihat teman saya ini menjadi seorang yang berhasil. Saya mau melihat teman saya ini menjadi seorang pemimpin yang handal. Saya mau melihat teman saya ini menjadi seseorang yang bisa memuliakan Tuhan. Kehidupannya sukses, studinya sukses. Maka saya sebagai teman yang baik, saya akan mempush teman saya ini untuk punya kehidupan yang saya percaya luar biasa bagi kehidupannya. Kehidupan yang teman yang baik itu bukan melihat kalian semua di masa sekarang. Oh, saya punya teman yang kaya, saya punya teman yang pintar. Karena saya punya teman yang kaya dan saya punya teman yang pintar, bisa dong kalau saya lagi jalan-jalan saya ditraktir.
Bisa dong kalau misalnya lagi ulangan susah saya dibantuin. Bisa dong kalau misalnya saya lagi ada tugas yang susah saya dibantuin. Penting bagi teman-teman semua kita punya komunitas yang tepat. Penting bagi kita semua kita punya teman-teman yang tepat. Karena apa? Teman-teman yang tepat akan membawa kalian ke masa depan yang gilang gemilang. Betapa besar peranan komunitas kita untuk membawa kita semakin dekat dan serupa dengan Tuhan. Pastikan pertemananmu adalah pertemanan yang sehat dan berada di zona 4, yaitu intimacy. Ada pepatah yang mengatakan teman yang baik itu mungkin bisa meres kamu di masa depan. Karena apa? Semua rahasia tentang kamu dia tahu semua. Dia tahu semua rahasia tentang kamu. Tetapi saya percaya teman yang baik walaupun dia tahu semua rahasia akan diri kamu, dia nggak akan ember ke orang lain. Karena dia bisa melihat kamu seperti kamu di masa yang akan datang. Ya sedekat itu sehingga pentingnya komunitas yang baik bagi kehidupan kita. Untuk menutup bagian ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang mungkin saya udah sering kali bagikan ini di Flame, tapi ini merupakan sesuatu yang bagus banget buat kalian semua dan saya akan membagikannya lagi. Sebuah kisah yang ada di 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 16, tetapi saya nggak akan bacain, saya akan bacakan kunci-kuncinya saja. Kisahnya dimulai dari Raja Salomo. Raja Salomo merupakan seorang raja yang membangun bait Allah. Dia orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan pada saat itu. Tetapi kita tahu bahwa di masa tuanya Salomo menikahi begitu banyak perempuan dan beberapa dari perempuan ini membawa berhala-berhala untuk dia sembah. Dan pada akhir hidupnya Salomo pun jatuh pada dosa penyembahan terhadap berhala-berhala yang dibawa oleh istri-istrinya itu. Lalu Tuhan mengatakan bahwa aku sudah tidak berkenan lagi pada Salomo. Lalu Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberikan kerajaan ini pada seseorang yang namanya Yerobeam. Yerobeam itu kalau pada saat ini adalah orang yang ngejaga gudang bulognya Israel. Menjaga gudang persediaan Israel pada saat itu. Merupakan seseorang yang luar biasa, merupakan seseorang yang sangat bijaksana pada saat itu. Dan kemudian Salomo mendengar tentang cerita ini dan kemudian dia menyuruh pengawal-pengawalnya, tentara-tentaranya untuk membunuh Yerobeam. Dan kemudian karena Yerobeam mau dibunuh, Yerobeam lari ke Mesir untuk menyelamatkan kehidupannya. Case close, Salomo meninggal. Lalu ketika Salomo meninggal, dia punya seorang anak yang namanya Rehabeam. Mempunyai seorang anak yang namanya Rehabeam. Dan ketika Salomo meninggal, Rehabeam ini akan dinobatkan sebagai raja Israel selanjutnya. Lalu Rehabeam pergi ke Shikem, karena Shikem adalah tempat di mana raja-raja Israel dinobatkan pada saat itu. Dan yang menarik adalah seperti ini. Ketika tahu bahwa Salomo sudah mati, Yerobeam kembali ke Israel. Yerobeam adalah seseorang yang diberikan kerajaan Israel seharusnya daripada Tuhan. Lalu ketika dia tahu Rehabeam pergi ke Shikem untuk dinobatkan sebagai raja, maka dia membawa seluruh umat Israel datang ke Shikem untuk menghadap Rehabeam. Dan yang menarik adalah hal ini teman-teman. Ketika dia menghadap Rehabeam, Yerobeam menghadap Rehabeam, dia berkata seperti ini. Kalau kamu bisa jadi raja yang lebih baik daripada bapamu, maka aku akan menjadi hambamu. Luar biasa banget ya, seseorang yang Tuhan bilang kamu akan mewarisi kerajaan Israel, tetapi dia begitu dengan rendah hatinya dia datang pada Rehabeam anaknya Salomo dan mengatakan bahwa kalau kamu bisa jadi raja yang lebih baik daripada ayahmu, aku akan menjadi hambamu. Aku akan menjadi hambamu. Dan saya akan bacakan 1 Raja-Raja 12 ayat yang kelima buat teman-teman sampai ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Tetapi ia menjawab pada mereka, ini Rehabeam menjawab pada Yerobeam. Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Zaman dulu kita tahu bahwa Salomo merupakan orang yang punya hikmat luar biasa. Bahkan sampai saat ini kalau berkata a man of wisdom is a King Solomon.
Raja Salomo adalah a man of wisdom. Tetapi walaupun dia dikaruniai oleh kebijaksanaan yang sangat luar biasa, ternyata dalam kehidupannya dia juga didampingi oleh tua-tua, orang-orang bijaksana, orang-orang yang punya wisdom untuk memutuskan setiap keputusan yang harus diambil untuk Raja Israel, untuk bangsa Israel pada saat itu. Dan pada saat itu Rehabeam ketemu sama orang-orang ini. Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Dan para tua-tua ini berkata seperti ini. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi pada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Wow, sebuah nasihat yang sangat luar biasa. Sebuah nasihat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh orang-orang yang punya wisdom, orang-orang yang punya pengalaman banyak mendampingi Raja Salomo kepada Rehabeam anaknya Salomo. Kalau kamu hari ini bisa jadi hamba rakyat, kalau kamu bisa jawab mereka dengan kata-kata yang baik, kalau kamu bisa mengabdi pada mereka semua, mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi yang menarik ini, sebelum ini ada dua hal baik yang telah dilakukan Rehabeam. Itu yang pertama, dia meminta waktu. Pergi sampai lusa, nanti balik lagi saya kasih jawabannya. Hal baik kedua adalah, kemudian dia datang sama orang-orang yang tepat. Dia datang pada tua-tua yang mendampingi Salomo sepanjang hidup Salomo. Tetapi kemudian dua hal yang luar biasa baik ini dinodai oleh keputusannya yang lain. Ayat ke-8, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat, dengar, kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampingi dia. Dia mengabaikan nasihat dari penasihat-penasihat bapaknya, tua-tua yang punya wisdom, orang-orang tua yang punya pengalaman. Lalu dia mengabaikan itu semua, lalu dia datang ke kroco-kroconya. Dia datang ke komunitasnya, dia datang ke gengnya dia. Katanya pada mereka ayat 9, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan padaku, ringankanlah tanggungan yang telah dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan pada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan pada kami. Beginilah harus kau lakukan, kau katakan pada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan pada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Singkat katanya, I can be a worse king than my dad. Aku bisa menjadi raja yang lebih buruk lagi daripada ayahku. Inilah pentingnya sebuah komunitas yang sehat, teman-teman. Inilah pentingnya sebuah pertemanan yang sehat. Inilah pentingnya sebuah hubungan yang sehat dengan sahabat-sahabat kita. Karena apa? Sahabat yang baik adalah melihat diri kita di masa depan. Bukan sahabat yang melihat diri kita pada masa sekarang. Teman-temannya Rehabeam ini adalah orang-orang yang melihat Rehabeam pada masa sekarang. Mereka tidak bisa melihat Rehabeam di masa depan. Mereka mungkin pikirnya, wah, kalau raja ini, teman kita ini menjadi hamba rakyat, jangan-jangan kita juga harus jadi hamba rakyat. Gini, yang harus kamu jawab sama rakyat kamu yang mengatakan ayahku udah melakukan hal yang buruk, gini harus kau jawab, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Karena apa? Karena mereka melihat Rehabeam sebagai raja di saat ini. Mereka tidak bisa melihat Rehabeam sebagai raja di masa depan. Mereka melihat keuntungan yang didapatkan dari hubungan mereka.
pada saat ini. Mereka tidak bisa melihat apa yang mereka bisa investasikan bagi kehidupan temannya untuk masa depan. Teman-teman, untuk punya kekudusan di hadapan Tuhan, tidak bisa tidak, kita harus punya komunitas yang mendukung kita. Karena manusia adalah makhluk sosial, manusia nggak bisa jalan sendiri, manusia perlu seseorang yang menjadi sidekick-nya untuk menjalani kehidupan ini. Ketika kalian berteman, pilihlah teman-teman yang bisa melihat kalian di masa depan. Ketika kalian menjadi teman, jadilah teman yang bisa melihat teman kalian sebagai teman di masa depan. Jangan pilih teman yang melihat kalian pada masa ini. Jangan milih teman karena dia kaya. Jangan milih teman karena dia pintar aja. Jangan milih teman karena dia cantik atau ganteng aja. Tapi pilihlah teman-teman yang bisa membawa kita menuju kehidupan yang luar biasa di masa depan. Jadilah teman-teman yang mau membawa temannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Karena berkata tentang kekudusan, gak bisa enggak. Harus mau, kita harus punya komunitas yang mendukung bagi kehidupan kita. 2 poin yang saya bagikan pada sore hari ini. Bagaimana kita bisa digoda tetapi tidak ternoda. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus terkoneksi terus dengan Tuhan. Kita nggak bisa punya hubungan dengan Tuhan hanya mengenal dan hanya kontak aja. Kontak, ngerti kan kalian semua? Kalau kalian ada maunya baru berdoa. Kalau kalian ada maunya baru cari Tuhan. Gak bisa. Kamu harus punya relationship yang benar dengan Tuhan. Kamu harus punya keintiman yang benar dengan Tuhan. Kamu harus membangun mesbahmu setiap hari untuk dekat dengan Tuhan. Dan hal kedua yang harus kita perhatikan bersama-sama. Ketika kita mau jadi pribadi yang digoda tapi tidak ternoda adalah bagaimana kita bisa memanage diri kita untuk punya teman-teman, punya komunitas yang bisa membangun kita. Yang bisa mendorong kita. Yang bagaimana kita punya komunitas yang bisa melihat kita di masa depan, bukan melihat kita di masa sekarang. Maka karena itu teman-teman, saya sangat encourage teman-teman semua. Saya sangat mendorong teman-teman semua untuk ikutan core. Karena pada core kita bisa melihat bagaimana posisi kita terhadap gereja. Bagaimana posisi kita dalam komunitas. Saya juga sangat mengencourage teman-teman semua untuk ikutan siaran atau komsel. Karena apa? Kita perlu komunitas yang tepat untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Saya suka kata-kata ini, bertumbuh bersama-sama. Karena apa? Enggak kamu, enggak teman kamu, enggak semua anggota geng kamu. Kita semua harus bertumbuh dengan baik pada saat-saat seperti ini. Kita boleh melihat dunia kita sebagai dunia yang kelam pada saat-saat seperti ini. Kita bisa melihat masa depan kita, masa depan yang gelap. Kita nggak bisa melihat saya akan menjadi apa di masa depan. Tetapi ingat teman-teman, ketika kita punya komunitas yang tepat, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, anak-anak Tuhan bertumbuh bersama, tetap menjadi berkat bagi dunia ini dan menjadi terang bagi dunia ini. Kekudusan adalah karakter dari Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengejar yang namanya karakter kudus dari Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh belajar sesuatu hal yang baru, kalau kami boleh belajar sesuatu yang bisa membuat kami bertumbuh bersama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk tubuh yang sehat Kau berikan pada kami semua. Mengucap syukur Tuhan buat hati yang sukacita Kau berikan pada kami semua. Mengucap syukur buat keluarga yang sampai saat ini masih mendukung kami. Kami mengucap syukur buat komunitas yang sampai saat ini masih mendukung kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Kami mau mengejar karakter-Mu Tuhan. Kami mau mengejar apa yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami melihat Tuhan kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan,
kami anak-anak-Mu Tuhan, kami diciptakan serupa, segambar dengan Engkau. Dan kami akan mengejar setiap karakter yang Kau mau dalam kehidupan kami bersama Tuhan. Kalau sore hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan tentang kekudusan Tuhan, dengan bagaimana kami bisa mengejar kekudusan dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan firman ini Tuhan sebuah benih Tuhan yang tertanam di tanah yang gembur Tuhan, sehingga bisa bertumbuh dengan baik, bisa berbuah banyak Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami diciptakan untuk menjadi terangnya Engkau, kami diciptakan Tuhan untuk menjadi duta-dutanya Engkau di dalam dunia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, selamat datang dan beribadah. Kami menyambut Anda sebagai keluarga Gereja Rehobot. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Bergabunglah dalam kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Bertumbuh bersama and let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehobot. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.